Selamat pagi dan salam sehat buat anak-anak sekalian. Pagi hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran IPS. Pak harap Pak temui anak-anak sekalian dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Dengan kompetensi dasar itu yang pertama, menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial, budaya, serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Yang kedua, menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Dengan tujuan pembelajaran yaitu menganalisis pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas masyarakat Indonesia. Plural artinya jamak. Pluralitas artinya kemajemukan. Pluralitas masyarakat Indonesia dapat diartikan dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Selain istilah pluralitas, anak-anak juga menemukan istilah lain yang berhubungan dengan keragaman, yaitu multikultural. Kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia, baik suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu bersifat plural. Pluralitas yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, perbedaan agama, budaya, suku bangsa, dan pekerjaan. Khusus untuk pagi hari ini kita akan bahas tentang perbedaan agama dan budaya. Di Indonesia itu kita kenal dengan ada 6 agama. Itu yang pertama, agama Kristen, agama Katolik, agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, dan juga agama Konghucu. Di antara keenam agama itu ada pun nama-nama tempat ibadahnya. Itu yang pertama. Untuk yang beragama Kristen itu adalah gereja, seperti yang Pak lampirkan dalam gambar di bawah ini. Salah satu gereja di Kota Kupang. Untuk yang beragama Katolik juga namanya gereja, seperti Pak lampirkan salah satu gereja di Kota Kupang. Yang ketiga, untuk yang beragama Islam itu adalah masjid. Ini contoh gambarnya Masjid Raya di Kota Kupang. Untuk yang agama Hindu itu nama tempat ibadahnya adalah Pura. Ini gambarnya. Dan untuk yang beragama Buddha itu nama tempat ibadahnya adalah Vihara. Dan untuk yang beragama Konghucu nama tempat ibadahnya adalah Klenteng. Yang berikut kita akan bahas tentang perbedaan budaya.
Menurut Kuncharaningrat, budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Menurut J.J. Huningman, terdapat 3 wujud budaya. Itu yang pertama, gagasan atau wujud ideal. Wujud ideal kebudayaan merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak atau tidak nyata, tidak dapat diraba atau disentuh. Yang kedua itu adalah aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, yang disebut juga dengan sistem sosial. Yang ketiga itu adalah artefak atau karya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat. Itu berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Budaya merupakan salah satu kekhasan manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Manusia selalu menghasilkan budaya karena manusia dikaruniai akal untuk berpikir dalam rangka memperbaiki taraf hidupnya. Tujuh unsur kebudayaan menurut Kuncharaningrat itu yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia, itu pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transport, dan sebagainya. Yang berikut, mata pencaharian hidup dari sistem-sistem ekonomi atau pertanian, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya. Yang berikut, sistem kemasyarakatan. Itu adalah sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Yang berikut itu adalah kesenian. Itu terdiri dari seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. Yang berikut itu adalah bahasa. Itu baik lisan dan tertulis. Yang berikut adalah religi atau sistem kepercayaan. Dan yang terakhir adalah sistem pengetahuan. Itulah 7 unsur kebudayaan menurut Kuncharaningrat. Faktor yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia itu adalah perbedaan lokasi dan perbedaan agama atau keyakinan. Perbedaan lokasi itu kondisi alam di berbagai daerah Indonesia menyebabkan adanya perbedaan hasil kebudayaan. Salah satu contohnya itu adalah contoh bentuk rumah di NTT berbeda dengan daerah Jawa. Ini adalah bentuk contoh rumah di NTT. Berbeda dengan daerah Jawa karena menyesuaikan lokasinya. Ini adalah contoh rumah di daerah Jawa. Yang berikut itu adalah faktor perbedaan agama atau keyakinan. Perbedaan agama atau keyakinan menyebabkan adanya hasil kebudayaan dari berbagai agama di Indonesia. Salah satunya berupa candi, patung, ini ya contoh candi dan patung. Candi, patung, dan relief peninggalan agama Hindu Buddha yang berasal dari kerajaan pada masa itu.
Anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.